Teman aku yang paling dekat sama aku saat ini adalah Teman yang paling dekat. ya. Siapa ya? Teman aku nggak punya teman, jangan-jangan nih sahabat NTMC Cita-cita Mas Gilang itu nih. cita-cita nggak punya, Teman nggak punya. teman nggak punya. Apa ini? Cuma yang paling epic ada yang terakhir 2019. Saya mungkin salah satu orang pertama yang kena tilang elektronik. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, selamat datang di podcast NTMC bersama saya Bribtu Putu Fungki. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Kita sambut Mas Gilang Baskara. Terima kasih. Selamat datang Mas kasih, Gilang. Kak Putu. Ya. Apa kabar hari ini? Ya agak flu tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi tadi sudah swab ya. Udah. Negatif aman, ya, aman ya. Cepat sembuh ya Mas. Iya, Semoga iya, habis bikin konten sama saya jadi sehat ya pulang dari sini. Iya mungkin. Iya, Ya. mungkin. Karena bawaannya kan biasanya kalau di jalan kalau ketemu polisi deg-degan. Deg-degan. Ini saya ke markasnya lagi. Oh iya. Jadi makin deg-degan ya. Iya agak sih tadi. Oh, jangan-jangan flu-nya gara-gara itu ya. Kepikiran dari kemarin Iya, ya, kayaknya jadi sih. sakit Kayaknya. gitu ya. Tapi kalau kita di jalan nih nyetir mobil aja, di depan ada polisi aja, deg-degan bawaannya. Deg-degan. Iya. Padahal kita semua lengkap, nggak ada Lengkap. kesalahan. Iya. Kadang juga polisi mau berhentiin mobil di belakang kita kan kayak ke Bener. depan kita dulu, jadi kayak suka deg-degan. Ya, jangan kan Mas. Saya polisi aja deg-degan loh. Kok bisa deg-degan juga? Iya, deg-degan. Siapa tahu di depan itu suami saya kan. Siapa tahu. Iya. Nah, Mas Gilang sebelum ngobrol nih, saya mau ngajakin Mas Gilang untuk main games. Oh gitu, oke. Judul gamesnya Jawab Lama. Jawab lama. Jawab lama. Kenapa jawab lama? Karena biar nanti Mas Gilang sambil menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang saya kasih gitu. Karena sudah biasa ya kalau pertanyaan itu kan jawab cepat ya. Ini Iya, jawab iya. lama. Jadi Mas lama-lamain aja bisa saya kasih durasi 5 menit langsung ke pertanyaan. Oh ya. gitu, oke. Iya. Jadi kalau kurang dari durasi Oke, itu saya oke, minta oke. Mas tambahin Terus, ya sampai 5 iya, menit iya, ya. oke. Ya oke. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya Mas Gilang. Iya. Tapi ngomong biar enak Mas Gilang tuh biasanya dipanggil apa sih? Gilang aja nggak apa-apa. Gilang aja atau nggak ada singkatan atau nama Nggak ada, apa? nggak apa-apa. Oh, Mas Gilang Gilang. aja, Oke. iya. Gilang sepatu Gilang ye. Mari pulang. Ya belum. Dari banget. kecil saya digituin nyanyi itu terus. Oh gitu ya. Iya. Saya ketemu Mas Gilang tuh pasti nyanyi itu terus ya. Oke, kita langsung masuk ke games ya. Iya. Cita-citaku saat kecil adalah menjadi seorang. Lo nggak ingat lagi? Kok bisa nggak inget sih? Kayaknya nggak punya cita-cita deh saya. Dari kecil nggak punya cita-cita. Kayaknya ya. Masa sih kan biasanya kalau anak kecil tuh ditanya cita-citanya apa, biasanya jadi polisi, dokter, tentara. Apa lupa ya? gitu. Tapi kayaknya sekarang pas sudah gede ingat-ingat kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Nggak, kayaknya emang ngalir aja Nggak, gitu. oh dari Kasihan kecil ya. emang, dari kecil emang udah suka Mbak ngalir Putu aja. emang mau jadi polisi nggak dari kecil? Iya, dari kecil makanya saya menggapai cita-cita, menggapai Bisa ya? cita-cita, iya. Bisa dapet lagi cita-citanya ya? Iya. Emang kenapa Mas Gilang beneran? Kayaknya nggak inget sih. Tapi pasti kan kalau misalnya masuk sekolah ditanya cita-citanya apa atau enggak? Iya sih. Atau enggak ya di buku kenang-kenangan. Di buku kenang-kenangan tuh biasanya dituliskan biodata nama. Oh iya benar. Apa ya? Cita-cita, ya kan? Nggak, soalnya kalau di buku kenangan nulisnya ini sosok keren, membahagiakan orang tua. Kalau itu kan biar keren aja. Iya, ditulisnya. tapi pada akhirnya tercapai. nggak tahu deh. Iya. Orang tua saya bahagia. Tanya sama orang tua Mas Gilang bahagia atau belum? Iya. Saya juga nggak tahu deh. Ini saya nggak ingat apa cita-cita ya. Ini saya perpanjang loh jawabannya biar sampai 5 menit lah ini. Iya, tapi saya nggak ingat beneran. Nggak ingat ya? Nggak tahu ya? Nggak Oke ingat. deh. Ya udah, gitu aja deh. Oke, kalau gitu. Tapi yang sekarang Mas, ini bukan cita-citanya dari dulu. Yang sekarang di posisi Mas Gilang ini. Cita-cita banget mungkin nggak ya, cuma pas kuliah saya ingat saya pernah nulis gitu di blog kan dulu zaman nulis blog, bilang pengen kerjanya tuh nggak tahu nih mau kerja apa, tapi pengennya di industri kreatif lah kayak gitu, Oh, pengennya. pengennya. Gitu. Ya tapi ya berarti bener lah gitu masuk ke industri kreatif Karena memang ini. mungkin Mas Gilang sudah punya jiwa-jiwa seni gitu ya. Mungkin. Salah satu rasanya. jiwa seninya apa kalau boleh tahu? Saya apa ya? Menari, nyanyi, melukis. Kayak saya seneng gambar, tapi nggak bukan bagus ya, seneng aja. Seneng aja. Seneng gitu. Kayak dulu suka main Photoshop, desain-desain. Oh, kayak gitu. desain ya, keren-keren. Suka-suka kayak gitu. Ya mungkin jadi pengennya ke arah industri kreatif. Oh, oke. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua ya, Iya, kalau iya. gitu. Teman aku yang paling dekat sama aku saat ini adalah Teman yang paling dekat. ya. Siapa ya?
Teman nggak punya teman, jangan-jangan nih sahabat NTMC Cita-cita Mas Gilang itu nih. cita-cita nggak punya, Teman nggak punya. teman nggak punya. Apa nih yang ini? Tidak bisa dipegang. Iya. Siapa ya? Teman aku yang paling dekat sama aku saat ini. Karena nggak ada yang dibilang deket banget sampai kemana-mana bareng, nggak juga, nggak ada gitu ya, nggak yang sampai gitu banget. Tapi yang masih apa ya, yang kalau ketemu jarang tapi sekali ketemu tuh kayaknya banyak ceritanya, ada mungkin ya. Mungkin yang saya sering bikin konten bareng lah sama Uus sama Boris, itu yang lumayan deket lah gitu. Oke, coba nanti kita tanya sama Mas Uus dan Mas Boris menganggap Mas Gilang ini teman dekat Iya. atau tidak ya? Senang mereka sih kalau dianggap dekat sama saya. Iya, gitu ya. Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya Iya, ya, iya, Mas. iya. Aku pernah ditilang di jalan gara-gara Kayaknya pernah berapa kali sih. Saya kayaknya selama, nih saya berarti nyetir, kira-kira udah aktif nyetir dari umur berapa berarti ya? 19 mungkin ya. Oke. Sekarang 33 berarti 14 tahun. 14 tahun. Selama 14 tahun nyetir saya mungkin ditilang 4 kali. 4 kali ditilang. Bagus lah ya rekornya ya. 14 tahun baru cuma 4 kali ditilang. Harusnya jangan bertambah lagi sih ya. Iya, iya, oh iya sih. 4 kali aja Iya ya. sih, iya Oh, itu gara-garanya apa aja? Cuma yang paling epic ada yang terakhir 2019. Saya mungkin salah satu orang pertama yang kena tilang elektronik. Salah satu orang pertama. Kayaknya. Kalau waktu itu masih baru tilang Masih elektronik. oke. Ya, Itu tilang elektronik baru. Ini kalau cari di Twitter kan Twitter saya Gilbas. Iya. Gilbas tilang. Ada tuh thread saya ceritain Oke. proses saya ditilang elektronik. Jadi waktu itu suatu hari tiba-tiba datang surat dari polisi ke rumah saya. Oke. Kaget dong Surat saya. cinta dari polisi ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa Oh, sama iya, polisi, kok iya, ada iya. surat deh. Terus. Saya kaget nih, surat warna coklat kan, 2019 tuh, saya ingat sebelum COVID. Apaan nih? Saya bingung kan. Tapi emang ada tulisannya apa ya, TMC kali ya? Iya, emang TMC Polda Metro. yang ngurusin surat apa tilang elektronik kan, Yes. pokoknya bukan polisi mabes gitu, cuman Iya. TMC. Kenapa nih? Nah. Udah kaget kan, saya buka, ada ininya, ternyata berapa hari sebelumnya saya ada pelanggaran lah kayak Yes. gitu. Kayak gitu, terus ada screenshotnya. Iya, ada fotonya kan? Iya, screenshot. Ada Terus, fotonya. "Ah, ini kapan ya? Tapi saya lupa kan, karena saya termasuk, saya bisa akuin saya termasuk yang sangat taat, sangat. Surat-surat lengkap ya. Lampu sen saya nggak pernah lupa, Oke. berhenti lah, kuning aja sudah berhenti. Iya, saya bagus. saya Bagus yakin, dong ini. Terus? saya yakin saya gitu. Tapi kenapa saya bisa kena nih? Di mana? Saya lihat lagi kan. Terus ada ini, Ada keterangan QR ya, kan? code. Oh, QR iya. code, terus bisa nonton videonya, video CCTV saya melanggarnya. Oh iya, Ya, terus kok Mbak malah kaget sih kan Mbak yang polisi. Loh, saya kan cuma excited gitu. Oh, iya, iya. Excited. Oh Jadi iya. ada QR code, jadi untuk melihat rekaman CCTV saya saat melanggar, mobil Oh, iya. saya saat Tunggu melanggar. dulu. Ini karena saya nggak pernah ditilang, jadi saya nggak tahu. Ya kan, kalau walaupun Mbak Putu nggak pernah ditilang, tapi kan tahu nih teman-teman Oh, dia iya, bener. mengontrol CCTV. Saya tahu kan, Iya, saya cuma iya. ekspresi saya Iya, aja iya, kayak bener, bener. excited terus. Ada tuh videonya, mobil saya ternyata nerobos lampu merah. Yang saya ingat, kenapa saya nerobos, saya juga Iya. tidak mau jadikan pembenaran ya. Iya. Jadi saya waktu itu mau ke suatu tempat yang saya tidak tahu tempatnya. Saya ngikuti taksi, taksinya isinya teman saya. Ah, Jadi, iya. Lang ikutin taksi aja gitu. Oke. Jadi fokus saya waktu itu ke taksi. Iya. Yang adalah salah saya tidak fokus ke lampu Lampu merah. merah. Saat lagi perempatan, taksi maju, saya maju dong. Ternyata tuh udah kuning, merah. Iya. Maju taksinya, saya maju, saya lihat, oh berarti taksinya harusnya dikirim surat juga Oh, nih. iya. Karena bareng. Iya, bener, karena Karena bareng, bareng. ya. Dan yang saya salut ya untuk sobat NTMC, kualitas gambar CCTV-nya tuh bagus. Bagus ya. Bagus, itu yang saya salut. Bagus. Karena biasanya kita akuin aja ya, kadang-kadang kan yang dari pemerintahan tuh kadang nggak oke, Iya. jelek. Ini jernih, bagus, jelas, gambar jelas CCTV-nya ya, jernih, jelas ya. jelas banget itu mobil saya, plat nomornya segala macam, saya tidak bisa mengelak, ya udah. Jadi itu saya tilang yang paling wah menurut saya 2019. Oh, tuh. karena kan ada QR code-nya, Karena ada ada- buktinya ya. Dan itu rekaman masih jelas. baru banget, 2019 Iya. tuh masih sosialisasi lah. Dan saya ingat ETLE namanya. ETLE, ya. ETLE tuh baru di Jakarta kayak baru 10. Baru di beberapa titik ya. Ada kan di Twitternya polisi tuh kasih tahu ada beberapa Iya. titik. Terus saya lihat kan, oh titik ini saya kena nih gitu. Ah, iya. Jadi masih baru saya udah kena dikirim Tapi surat. nggak terhambat kan untuk masalah pembayaran? Oh, nggak, karena kan semuanya online. Iya, benar. Semua online. Semuanya kan ada di situ juga. Tapi ya. jadinya bayarnya maksimal ya. Bayarnya maksimal. 500.000 lumayan. Tapi jadinya jerak saya, nggak Iya, mau, nggak nggak mau mau itu lagi, lagi. ya. Ya kan, kalau saya misalnya saya sidang terus ada yang dibalikin duitnya apa, terus saya nggak jerak, saya 500.000 ya udahlah saya bayar Iya. aja lah. Tapi itu sebenarnya denda maksimal karena Mas memilih. Jadi ada dua pilihan ya Iya, kalau iya, misalkan iya. di situ. Ah. Ada denda, ada tetap ikut sidang. Sidang betul. Ada yang denda maksimal Iya. yang nggak ikut sidang Iya betul. gitu. Karena saya mikir tilangnya udah online, masa bayarnya mesti ke sidang. Iya, Saya tetap bayarnya sidang online ya. juga. Jadi saya semua Sebenarnya masa bayarnya juga online. tetap online Mas, tapi nanti Sidang. dikembalikan. Iya dikembalikan kalau lebihnya kan. Iya, kalau Cuma ikut saya nggak. sidang. Saya 500.000 ada, saya bayar Oh, aja. iya. Demi negara ini Ada, kan. iya. Uangnya kan demi negara, bener Iya, dong. benar.
Harusnya Iya. minta temennya tuh ya, gantiin. Karena kan Yang di taksi harusnya iya, ya. iya, karena Mas Gilang tuh ngikutin dia. Cuma masalah saya nggak bisa nanya, tapi kan taksi itu. Harusnya yang dikirim surat perusahaan taksinya berarti kan? Oh, Teman kalau- saya nggak tahu apa-apa dong di dalam taksi. Iya kan, tapi Mas Gilang kan ngikutin temennya. Iya sih, harusnya taksinya tuh. Iya. Nah, saya kayak masih simpan CCTV-nya di handphone saya. Iya. Saya lihat lagi tuh, oh ini emang saya Nanti kasih ngelanggar. lihat ya. Saya ngelanggar. Itu jadi yang tilang yang paling saya Iya, tilang Paling saya ingat. tilang paling Iya. keren lah ya. tilang paling keren. Saya tuh kan cerita tuh di Twitter kan, sampai ada yang ngira saya itu loh. Kan ketemu teman habis itu kan, Lang tuh lu beneran, dikira saya tuh kayak nge-endorse polisi gitu. Iya, iya, iya. Karena Kayak saya promo ceritain gitu ya. ini step-stepnya gimana, bayarnya gimana gitu. Jadi saya dikira saya di-endorse. Iya. Padahal ngapain di-endorse tilang kan? Iya, bener, Saya ngapain bayar lagi 500.000. Bener bukan dibayar ya? Bukan dibayar, Iya. itu sih. Kemarin ada juga bintang tamu kesini kayak pengen tahu kalau misalkan ditilang tuh boleh nggak sih minta fotonya? Maksudnya kalau Foto misalnya apa? kayak kita di @le gitu, dia Ah. nanya kita bisa nggak sih minta fotonya? Ya kalau mau lihat fotonya Iya, ya iya, iya. ditilang dulu. Jadi harus ada ininya. Ngapain Ya dia kan? minta Iya, foto dia- dari CCTV? Iya. Maksudnya buat ya posting ya kan? Iya, iya. Bangga ya. Bangga. Bangga karena udah taat sebenarnya. Iya, Makanya iya, kalau betul, misalkan betul. dia mau dapat fotonya ya ditilang Iya, dulu ya ditilang, kan. betul, betul. Oke, Mas lanjut ya, Mas Gilang. Iya. Satu hal yang selalu aku bawa di dalam saku celana adalah Handphone sih paling. handphone ya. Iya. Kenapa? Karena menurut saya handphone lebih penting dari dompet. Dompet. Walaupun dompet ada ID segala macam ya, cuma kan Benar. KTP bisa difoto. Sekarang ngambil, kalau amit-amit butuh KTP kan, ada di foto nih. Kalau sekarang narik uang di ATM bisa pakai apa? Kayak cardless, Iya, nggak pakai kartu cardless, bisa. iya. Bayar-bayar semua sekarang pakai handphone bisa Ya, gitu. benar. Gitu. Jadi Tapi kan, sorry Mas, tapi kan kalau misalnya amit-amit terjadi Iya. sesuatu, handphone kan dikunci. Terus mau dapat oh ID. misalnya sayanya nggak bisa sakit gitu ya, atau kecelakaan atau apa? Oh iya juga ya. Iya, jadi ya besok-besok pakai itu aja Mas, dimasukin apa sih di handphone itu dimasukin aja Oh. fotokopi KTP Yang- semacamnya. Wah tebel ya handphone saya Ah, jadinya. ya. fotokopi kan Kartu tipis keluarga, Iya, semua kartu ya, keluarga. segala macam ya. Boleh ini kan tahu kan, oh ini anaknya ini. Iya, kan iya, oh ini langsung. orang ini ya benar-benar. Boleh, boleh. Boleh saya Sekalian pakai aja. sana ada lain kali ya. Karena penting itu ya. Penting, Iya, iya. penting, Di balik ya kan? casingnya gitu ya. Iya, di balik casingnya. fotokopinya. Iya, nggak apa-apa, agak tebal sedikit nggak apa-apa lah Iya, ya. iya, boleh. Oke Mas lanjut ya. Yang bikin gue deg-degan saat nyetir adalah Itu tadi. polisi. Kalau ketemu polisi. Oh, selain itu? Selain itu yang bikin deg-degan apa ya? Yang bikin deg-degan. Nggak ada sih, kayaknya polisi yang bikin saya deg-degan. Kayak semua masyarakat jawabannya kayak gitu ya. Iya, ya. Jangan tuh yang bikin deg-degan polisi. Iya, gitu iya. ya. Karena ini saya ada materi stand up comedian luar ya. Iya. Kenapa kita selalu kalau ketemu polisi deg-degan? Oh, ternyata orang luar juga gitu ada ya. aja kan menjadi keresahan seluruh dunia. Iya, kan, ya. benar, ketemu Kalau polisi dia tuh- bilang gini, kalau di materi dia menurut saya ada benernya juga. Karena setiap interaksi kita sama polisi pasti negatif, ditilang, Ah. salah ini, nggak pernah kita diberhentiin polisi kan. Siang Pak, Bapak nyetirnya bagus banget, mobil Bapak bagus, ini lengkap, silakan jalan, nggak pernah dipuji gitu. Selalu interaksinya, Bapak oke. tahu salah Bapak apa gitu kan. Jadi kan ya. interaksi yang terjadi antara rakyat sipil dan polisi selalu negatif gitu. Entah Oke. ditilang, entah salah, dimarahin, apa yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya. merasanya takut setiap ketemu polisi. Padahal mas sebenarnya ya kayak saya gitu, kalau ketemu polisi deg-degan. Padahal kalau saya lengkap surat-suratnya kan, Iya, benar. kenapa mesti deg-degan Benar, sebenarnya? iya. Jangankan sama polisi ya. Kadang kita sama orang tua kita aja kalau kita berbuat salah pasti kita juga Deg-degan. takut kan. Deg-degan kan. Berarti orang yang selalu deg-degan banget sama polisi banyak salah. banyak salah berarti. Harusnya banyak salah. Iya, tapi memang kadang kan seperti yang Mas bilang ya, Iya. Mas udah lengkap, Iya. tapi tetap deg-degan. Iya, Itu iya. mungkin punya perasaan tersendiri. Ya kan, deg-degan yang Iya lain mungkin ya, gitu. deg-degan apa saya sama polisi. Iya. Kayaknya Oke. itu sih. Atau kadang Deg-degan kalau kelaparan tuh suka deg-degan gak sih? kebelet pipis. Deg-degan ya. Itu. Oh, Kadang nggak kan bisa nahan ya. kalau macetnya lagi super banget ya, kadang-kadang kan lagi gila macetnya sore-sore, terus kayak pom bensin apa masih jauh, terus kayak aduh ini gimana ya itu kali Iya, saya sih. pernah kayak Iya gitu. kan, Iya. bingung kan. Tapi kalau pipis pasti bisa nahan ya. Yang saya nggak bisa tuh sorry, BAB tuh kayak Wah itu apalagi bener. iya nggak bisa nahan sih. Apalagi kayak di jalan tol yang dalam kota tuh kan nggak ada rest area ya. Ah iya Dan betul. itu macet ya. Bener, tuh mau keluar nggak bisa, kemana Iya. nggak bisa. Aku Iya. harus kemana? Iya itu sih. Harus kemarin kayak keringet Iya dingin. itu kayaknya salah satu dampak deg-degan. negatif macet tuh, selain ambulans susah lewat, apa mobil Iya, darurat bener. susah lewat itu. Iya, kita bisa. Warganya nahan pipis susah. Iya, jadi nahan- kencing batu amit-amit Iya, ya. amit-amit itu sih, itu deg-degan bener. Keringet dingin mas. Keringet dingin, iya bener. Pakai AC salah, nggak pakai AC salah. Iya kan? Iya kan? Pakai AC salah. Nggak pakai AC salah. Mau ngegas tuh kayak kaki udah
lemes. Padahal kalau nggak Mbak sih? Putu lagi naik mobil polisi, nyalain aja strobonya. Minggir, saya mau pipis. Oh ya Nggak enggak boleh dong, ya? nggak boleh dong. Itu kan kepentingan pribadi. Iya, itulah nggak kenapa boleh. saya nggak jadi polisi, Mbak. Saya kadang kalau jadi polisi, kayaknya saya bakal kayak gitu. Oh, iya. Itulah. Nggak boleh, nggak boleh, Itulah Mas kenapa saya Gilang. nggak jadi polisi, benar. Nggak boleh, Mas Gilang. Benar, Jadi nggak boleh, maupun- itu tidak boleh, itu untuk pribadi. Benar, walaupun kita pakai mobil polisi, kalau misalkan emang itu kepentingan pribadi nggak Iya, boleh iya, iya, dilakuin iya. ya. Tapi saya mumpung ingat, saya mau nanya dong, Mbak. Iya boleh. Kenapa ya kalau malam sih biasanya, misalnya polisi nih jalan, mobil patwal gitu yang polisi lalu lintas. Kadang sirenenya nggak bunyi, tapi suka nyala yang biru-biru atasnya tuh. Oh sirenenya lampunya Lampu nyala. tuh, tapi Iya. nggak ada sirene, nggak ada apa, cuman dia juga jalan biasa, bukan yang lagi. Iya, mabuk. ha-ha. Nah, kenapa dinyalain sih, Mbak, lampu birunya? Kenapa Mas merasa terganggu ya dengan silaunya ya? Iya, apalagi kalau deket ya, kalau kita di belakangnya persis Ah, atau mereka di belakang kita tuh kan Iya. silau banget biru-birunya. Iya, Kenapa sebenarnya sih ditanyain? tujuannya dinyalain itu kenapa? Tujuannya itu dinyalain adalah untuk memberitahu sama masyarakat bahwa di situ tuh memang ada petugas yang sedang berpatroli. Oh, gitu. jadi kalau ada apa-apa, Iya kelihatan benar, tuh bisa ada langsung. polisi. Iya ada polisi. Jadi bisa benar langsung juga sih. bisa langsung ke petugas itu gitu. Iya, Jadi kita iya, ingin iya. memberitahu bahwa memang kita tuh ada di situ dan Iya, kita iya, lagi iya. aktif gitu. Dan karena nggak lagi darurat, jadi nggak bunyi. Iya, nggak kenceng, nggak ngejar apapun gitu. Oh, Jadi kayak memang kita lagi masuk patroli akal. aja sekalian Masuk kalau akal. misalkan di jalan tol ya kan. Iya, iya, Siapa iya. tahu mungkin ada yang Darurat. mogok Iya, gitu iya, kan, iya, iya. pecah ban dan segala macam. Jadi memang tugas kita polisi itu PJR, Iya, patroli PJR, jalan iya, raya iya, salah iya. satunya yaitu untuk patroli di sekitar jalan supaya memastikan kalau Iya, masyarakat iya. tuh membutuhkan tuh ada kita gitu loh Masuk Mas akal. Gilang. Sekarang saya dapat penjelasan. Iya. Walaupun silau ya. Iya. Jadi pilihannya emang jangan deket. Iya, yang ada Iya, deket-deket. iya, karena silau, bener sih. Iya, Tapi iya. bener, jadi kelihatan dari jauh tuh ada polisi tuh. Iya, jadi kan masyarakat juga ngerasa safe, aman gitu Iya, kan. benar, Kayak benar, benar. kalau ada apa-apa bisa langsung ke Langsung petugasnya. kelihatan warna biru-biru Iya. gitu ya. Oke. Kadang-kadang aja kalau misalkan Iya. kayak saya ngelihat ada mobil polisi gitu ya di Iya. pinggir jalan, oh kayak ngerasa lebih aman karena saya takut tiba-tiba mungkin ban pecah Iya. atau habis bensin misalnya kan. Jadi kayak oh ada polisi gitu. Jadi ngerasa aman gitu. Atau mungkin ada yang butuh tiba-tiba pengawalan, siapa tahu tiba-tiba ternyata dia butuh buru-buru ke rumah sakit, ya. kan, jadi ada Iya, bisa langsung diantar gitu Mas. Oke, mantap. Iya kan? Siapa tahu itu mewakili pertanyaan orang-orang kan, Iya siapa tahu benar, yang iya kesilauan. benar. Apalagi mungkin malam-malam ya. lampunya. Kalau siang kan nggak terlalu berasa kan, Iya. nah kalau malam itu tuh. Iya sih, Iya, tapi itulah benar-benar. fungsinya Iya, Mas, iya, saya ya sekarang kan? tahu. Iya, iya. Nah Mas Gilang, pertanyaan selanjutnya nih, Iya. pilihan. Tapi harus dijelasin ya alasannya apa. Oke. Nyetir motor nggak pakai jaket atau nggak pakai sepatu? Nyetir motor nggak pakai jaket atau nggak pakai sepatu? Hmm, Kayaknya nggak pakai jaket deh. nggak pakai jaket. Kayaknya nggak pakai sepatu. Mendingan pakai jaket berarti kan? Oh iya, mending pakai jaket. Iya, karena dingin. Iya, kalau siang-siang? Oh iya juga sih. Ayo, bingung kan? Karena saya Yang mana dong? bukan pengendara motor sih, jadi saya juga agak Sombong sekali pengendara apa itu terus? bukan gitu Mbak. Oh, iya. Dari kecil nggak boleh naik motor sama ibu saya. Oh, kenapa? Jadi di rumah tuh nggak pernah ada motor. Oh gitu. Ada jet ski, Orang adanya jet ski. motorboat, Helikopter. adanya itu saya. Iya, iya. Nah, karena kata kalau ibu saya tuh selalu ngedoktrinnya tuh bahaya, naik motor tuh bahaya. Oh, mungkin Karena punya kalau trauma. jatuh kan langsung kena badan kan. Iya benar. Ibu saya doktrinnya gitu, jadi nggak pernah ada motor di rumah. Saya belajar motor juga curi-curi sama teman waktu Oh, SMP. belajar, tapi bisa. Saya nggak bisa bilang saya bisa ya, sangat tidak lancar bisa. Kalau cuma di dalam kompleks saya berani. Oh gitu. Ketemu jalan Jakarta, no. Lihat Oh, terus berarti lebih baik menghadapi macet-macetan daripada iya. disuruh bawa Mending motor ke saya- jalan. Iya, naik mobil, naik kendaraan umum atau bersepeda saya. Saya bilang saya bisa. Oh iya. Karena oke. kebanyakan orang selalu gitu. Tapi naik sepeda bisa lah. Menurut saya nggak ada hubungannya naik sepeda dan naik motor. Iya benar, Gitu, nggak ada. Iya, hubungan. feeling gas di tangan tuh saya Benar. susah. Mungkin menurut saya. yang mereka pikir keseimbangan ya Nah, tentang mereka balance. pikir keseimbangan, Iya. tapi menurut saya Padahal- jauh beda gitu. Iya benar. Motor berat kan gede. Iya. Bagi saya berat ya karena saya nggak biasa ya. Iya. Terus gasnya di tangan, bingung. Iya, Kalau iya, mobil kan iya. gas di kaki, sepeda di kaki. gas di kaki kan. Iya benar. Jadi nggak tahu saya aneh naik motor. Ya mungkin feel-nya kali Iya, ya. cuma kalau saya yang bayangin saya naik motor dibonceng teman atau apa, saya mendingan nggak pakai sepatu sih karena suka dingin gitu. Takut Kalau dingin malam, gitu ya. masuk angin. Masuk angin pulang nggak bisa. Ini apaan sih? Oke Mas Gilang, lanjut Ya, ya pertanyaan selanjutnya. Melanggar atau menegur orang yang melanggar? Melanggar. Atau menegur Pilihannya orang gitu yang nih. melanggar? Melanggar atau menegur orang yang saya menegur. Oh iya, jadi Iya. misal Lebih contohnya. nggak menegur sih, saya memaki. Memaki. Saya lebih ke memaki. Contohin Saya sering ya, sering ya Yang memaki. paling sering kayak gini nih, yang paling sering ya. Iya. Jalan dua arah. Arah saya kosong, arah ini macet.
tapi cuma satu mobil, motor I see, sebelahnya. paham. Motor sebelahnya. Jadi jalan, saya malah yang jadi minggir ke Ya, kiri-kiri. iya, setuju, Ya kan? setuju. Itu saya biasanya buka jendela mengeluarkan kata-kata mutiara. Pinter kalian semua. Ih, pasti cerdas dididik orang tua baik. Itu biasanya Oh, gitu. keluar. Iya. Barusan tadi saya ke sini. Oh iya, di mana di mana? Saya diarahin Maps lewat Kalibata terus lewat yang jalan kecil seberang rel itu. Ah, iya, tahu. kan? Jalan Tapi yang masuknya emang kecil ya? Apa ada jalan? Ada jalan depan dan pinggir jalan MT Haryono. Oh, saya diarahin waktu itu tadi. Lewat Itu kan gang, agak sempit kan? lewat gang ya. Saya jalan aja biasa, terus papa saya ada mobil deh. Ini ada mobil, terus ada tiang listrik. Jadi saya mikir, ini masuk kok. Kehajar spion saya. Iya. Jadi batoknya copot, saya udah lewat, saya parkir kiri, saya jalan lagi, Ya. ambil batok spion saya. Untungnya masih ada. Saya lihat dari jauh kan, ada motor hampir kena, Takut ya? kena. Jadi sekarang di atas, saya parkir di gedung parkir tuh. Oh, gedung paling parkir atas. paling atas. Dalam kondisi belum saya pasang batok spionnya, jadi lampu sennya ngampleng. Ya Iya, ampun. kena tadi. Iya. Kalau dari sini dibenerin ya. Iya, nanti saya pasang. Bisa dipasang lagi sebenarnya Iya. sih, cuma udah baret-baret jadinya. Iya, itunya. siap. Nggak apa-apa, demi NTMC. Oh iya, terima kasih kalau Mas bilangnya. Tapi Padahal Mas ini bilangnya- parkir gedung parkir nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong. Soalnya nggak ada yang ngarahin tadi petugas, jadi saya masuk-masuk aja. Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Memang BTW itu kan tanjakan yang pertama curam sekali Iya, ya. curam. Curam sekali ya tanjakan gedung parkirnya. Saya sampai, ini Curam. bener deh tanjaknya Iya, begini. iya. Iya, tapi yang berikutnya nggak curam. Enggak, Yang, karena lebih pendek kan. nah, yang pertama aja curam banget. Iya. Hati-hati loh ya. Kaget. Itu sekalian untuk menguji Skill menguji gitu ya? skill itu Bisa kayak gitu ya. aja. Kalau dari sini dapat SIM, berarti Bisa. benar, berarti SIM A-nya lolos. Kayaknya gitu. kontraktornya salah nih. gitu ya. Iya. Salah kontraktornya Salah ya. kontraktor ini. Padahal emang itu tujuannya, jadi kalau itu Untuk ngetes ya. ngetes, nge-skill, jadi kalau misalnya, oh ternyata kalau dia nggak bisa naik, oh berarti SIM-nya nggak bener-bener dia nggak ikut ujian Nggak nih. ngerti cara gitu. gasnya gimana, pelan-pelan. Iya. Dan saya lolos. Tapi saya lolos. Keren, keren ya. Berarti nggak nembak ya bikin SIM-nya? Oh, enggak dong, Oh iya, enggak dong, bagus. enggak. Memang harusnya kayak gitu. Iya. Oke Mas Gilang, kita langsung bahas tentang Mas Gilang aja nih ya. Oh iya, oke. Gamesnya tadi udah selesai. Oh, udah. Itu sebagai ice breaking supaya kita agak. Mas breaking lama ya? Tadi jawab lama sih bilang. Oh iya, Jadi benar. lama. Ya, nggak apa-apa. Oke Mas Gilang, kemarin itu saya kan sempat riset nih tentang Mas Gilang Wih, melewati artikel. iya, Nah iya. saya ketemu nih artikel ini. Judulnya Adu Gaya Dimas Anggara dan Gilang Baskara, Iya. mirip anak kembar. Memang merasa mirip ya? Saya kasihan sama Dimas Anggaranya. Kenapa Dia memangnya? mirip-miripin sama saya. Oh itu netizen yang Jadi kan mirip-miripin? pas beliau dan istrinya punya anak baru, Iya. kan ada fotonya tuh. Iya. Mereka fotoan sama anak baru. Terus banyak yang mention saya di situ. Oh. Katanya mirip. Terus saya lihat fotonya kan, kok iya mirip ya gitu. Oh merasa mirip ya? Iya, terus akhirnya saya bikin foto yang mirip. Oh itu Mas yang itu yang bikin Bikin foto yang menggabungkan. gayanya mirip gitu. Oh, oke. Dibikin aja gitu. Nih, coba kita lihat satu persatu ya foto-fotonya. Terus komentari nih. Mirip apa enggak sih? Nanti saya akan komentar juga deh, ini mirip apa enggak sih sebenarnya. Ini yang di sini nggak terlalu mirip sebenarnya mukanya. Oh gitu. Iya. Gayanya juga nggak mirip ya? Iya. Posenya nggak mirip ya? Mukanya aja katanya mirip. Oh gitu. Soalnya dari awal sih, dari awal-awal dulu pas awal stand up tuh suka ada yang mention mirip. Dulu saya nggak tahu Dimas Anggara awal-awal kan. Iya. Karena kan sinetron dulu ya kalau nggak salah dia. Karena saya nggak nonton sinetron nggak tahu pas saya lihat. Jauh lah gantengan dia. Cuma lama-lama kayaknya dia yang makin mirip-mirip ke saya. Gitu. Saya jadi ngomong gimana gitu. Dimas Anggara, jangan mirip-miripin ya. Nih, Tuh kadang selanjutnya. nggak mirip nih, menurut saya ini nggak terlalu mirip nih. Iya, Menurut kalau saya agak kalau nggak ini mirip nggak nih. terlalu mirip karena memang Iya. dari Kayaknya cuma segi- satu yang pas dia lahir anaknya deh kayaknya. Nah, mirip sama siapa anaknya? Mirip sama Nadine saya. Oh iya. lagi? Ini Nah ini pakai masker lagi dua-duanya. oh cuma mirip-mirip aja pakai masker sama-sama pakai sepeda ya, Iya, naik coba sepeda. ada lagi ya? Stylenya. Iya stylenya ya. Ya oke stylenya. Gimana nih untuk fansnya Mas Dimas Anggara? Setuju nggak kalau misalkan Mas Gilang mirip-miripin Mohon sama maaf Mas ya, Dimas? mohon maaf itu yang mention di Labeturah di postingannya Dimas Anggara bukan saya Iya. nyuruh. Mohon maaf. Itu Dimas Anggara ini Gilang Anggora. Iya. Ah, kucing dong. Kucingnya. Kan orang nggak ada yang tahu kalau dia ngomong kan Om Deddy yang dihujat Ah, iya. bukan saya. Kan nggak ditulis, yang nulis skripnya Gilang kan nggak ada. Jadi untuk kali ini Sahabat NTMC jadi tahu ya. Kalau konten-kontennya Om Deddy itu salah satunya pengaruhnya adalah Mas Gilang. Gini ceritanya. Oh iya. Ini kayak Kita setel kisah-kisah back sound. misteri dulu di Iya, RCTI. kita setel back sound Begini misteri dulu ceritanya. ya. Waktu itu sekitar tahun 2014. Oh iya. Saya ingat karena saya lagi sering bolak-balik Bandung. Waktu itu Bandung yang Mbak pernah tol Bandung nggak? Tahu. Jakarta Bandung. Cipularang? Cipularang. Oh, Kan dulu. itu horor banget ya sih. Kita jadi konten horor ya kan. Tapi ini nggak horor loh ceritanya. Oh iya, nggak Horor horor. kalau macet, Mas. Oh iya.